kita melihat penanganan COVID, saya, beranggapan bahwa kita belum berhasil menekan laju penularan, ya kan. Saya tidak mengatakan baik atau buruk, tapi sampai sekarang kasus penularan terus meningkat. Ini yang menurut saya, sangat memprihatinkan, karena sebagian kasus penularan, kemudian harus dirawat di rumah sakit dan sebagian besar meninggal. Bukan sebagian besar, sebagian meninggal. Ini yang menurut saya kita bisa usahakan untuk menekan kasus penularan ini dengan cara-cara yang sebenarnya sudah standar dilakukan semua negara. Memang problem setiap negara berbeda-beda, tapi problem di negara kita adalah kita belum berhasil mengendalikannya karena kita tidak melakukan upaya yang serius dalam pengendalian seperti melakukan surveillance. Jadi surveillance itu adalah ada 3 komponen yang harus dilakukan secara serentak dan merupakan bagian yang tidak terpisah, yaitu melakukan testing. Testing pada orang-orang yang berisiko tinggi atau yang sudah bergejala. Kemudian kita melakukan pelacakan kasus. Pelacakan kasus juga harus optimal. Ya, ini juga masih terbatas. Dan kemudian melakukan isolasi yang benar dengan memisahkan dari yang sakit, yang sudah membawa virus, dengan anggota masyarakat atau anggota keluarga yang belum terinfeksi. Dan ini masih jauh dari optimal. Dan itu yang menyebabkan kenapa kita belum berhasil mengendalikan pandemi. Yang diharapkan dari testing adalah 1.000 per 100 juta penduduk per minggu. Itu syarat minimal. Syarat minimal saja tidak dipenuhi. Selama 7 bulan kita tidak pernah merasakan atau punya target supaya mencapai itu di semua masyarakat yang memang sedang mengalami pandemi. Wilayah-wilayah yang menjadi prioritas. Ya, kemudian juga harus dibarengi dengan melibatkan masyarakat. Dari awal pemerintah tidak mengajak masyarakat. Ya, mereka dilakukan pembatasan sosial berskala besar dan sebagainya. Padahal pembatasan sosial berskala besar itu bersifat sementara, paling lama semingguan. Ya, kemudian memang harus diganti dengan pembatasan sosial yang berbasis komunitas. Hanya dengan komunitas itu kita akan lebih sustain karena pandemi ini masih lama. Kita harus bisa mengendalikannya, bukan mengakhiri. Kalau mengakhiri masih lama, jangan mengakhiri dulu. Kita tidak pernah melihat atau pemerintah melihat bahwa membuat suatu rencana aksi yang terstruktur dalam menghadapi pandemi tidak ada keajaiban selain melakukan upaya-upaya dengan manajemen modern, membuat perencanaan, membuat aksi kegiatan, dimonitoring, dievaluasi, di-adjust supaya tujuan objektif itu tercapai. Semacam pembangunan 5 tahun, tapi ini rencana penanganan pandemi selama 5 tahun. Karena bukan hanya pandemi yang harus kita atasi, tapi juga dampak daripada kegiatan pandemi ini. Baik Pak Bukan Pandu, bagaimana akibat dari sebenarnya Pak pembatasan Pandu? sosial. Pak Pandu, oke. Ya, Bagaimana tanggapan Anda terkait pernyataan Presiden Jokowi yang baru saja menyebutkan kalau penanganan COVID-19 di Indonesia ini tidak begitu buruk jika dibandingkan dengan negara lain. Seperti apa Anda melihat hal ini? ya, saya melihatnya tidak optimal, bukan tidak begitu buruk. Ya, seharusnya kita bisa lebih baik. Ya, ini yang menjadi masalah kita bersama. Kita harus bisa lebih baik dari yang kita lakukan sekarang. Kita belum terkoordinasi, belum punya perencanaan jangka pendek dan jangka panjang dalam menangani pandemi. Itu yang harus dilakukan kita bersama-sama.